Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma bincang-bincang dengan seorang pendeta. Mereka membicarakan tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan dalam percakapan mereka, ternyata kita bisa pahami bahwa banyak hal yang ternyata Juma tidak pahami tentang agama, terutama Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video mereka terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Berikut videonya. Tidak sanggup mengatakannya karena itu terlalu tajam untuk kalian. Kalian kan yang disinggung orang-orang di luar Israel, Bani Arab ya kan, Tuhan Mekah, Nabi Quraisy, bangsa pagan Quraisy ya kan. Nah itu dia. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat dalam, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang terindikasi mengarah kepada akidah-akidah Islam. Oh tidak. Kalaupun ada yang sama, contohnya Islam mengaku-ngaku Yesus disunat, Islam disunat padahal gak ada ayat Qur'annya, ya kan? Bahkan tidak ada dalam Quran perintah untuk bersunat. Mengikuti milah Ibrahim pun juga tidak ada dikatakan Ibrahim sunat, ya kan? Nah, jadi kalau kita benar-benar mengkelupas ya satu persatu ajaran Yesus, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang berkenaan dengan akidah-akidah konyol Islam. Kalaupun ada yang sama, itu berarti bukan Yesus yang mengarahkan ajaran ke Islam, tetapi Islam yang menyadur, memplagiat, merampok, mencuri, mengambil, dan menghak cipta tanpa izin ajaran-ajaran Yesus yang hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, bukan untuk penjilat-penjilat di luar pengikutnya. Setelah kita membahas kebijakan ajaran Yesus ketika dia ada di Bani Israel, ya selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan itu mengarah kepada Islam atau mengarah kepada Kristen yang menyembah kepada manusia. Saya tantang kalian minimal 5 orang untuk melawan saya seorang diri. Ini grup kalian. Kalau kalian berani, ada ilmu, silakan si Ferguson, Adrian, Herni, dan siapa lagi, Bang Jack, ya. Silakan Anda keluarkan semua kemampuan Anda. Kita buktikan apakah Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang dipalsukan oleh Romawi dan Yunani namanya menjadi Yesus, mengajarkan cikal bakal lahirnya Kristen atau justru mengajarkan cikal bakal lahirnya agama Islam. Kalau kalian punya ilmu, Zulkifli nantang kalian satu grup, silakan. Shalom Aleichem, Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Zulkifli. Kita akan bicara tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, Islam yang katanya keturunan dari Bapak Abraham atau Ibrahim dalam Al-Quranmu. Kita akan bicara itu mulai dari pribadi ini, pribadi Abraham, sampai melahirkan agama-agama ini. Kita akan bicara di sana untuk membuktikan apakah agama Kristen itu benar, agama Yahudi itu yang benar, atau agama Islam itu yang benar. Ayo. Ya, di pembukaan tadi saya sudah katakan kepada Anda semua, kepada semua yang ada di grup ini, ya, bukan cuma kepada Anda, tapi semua yang ada di grup ini. Kita buktikan apakah Yesus ya, yang kalian tuhankan itu pada saat dia mengajar, di mana ajarannya itu tentang Torah, dan Torah itu adalah sebuah pengajaran yang isinya bagian daripada ajaran daripada Abraham, itu mengajarkan cikal bakal lahirnya ajaran agama Kristen atau justru cikal bakal lahirnya agama Islam. Pertama kita angkat sebuah tema di mana tema ini jelas kita mengacu kepada pengajaran Yesus. Menurut saudara, ada berapa Allah yang benar menurut Yesus? Silakan. Sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu apa yang Anda katakan di atas. Tetapi tadi Anda singgung tentang Abraham. Karena itu saya mau kita bicara Abraham sebelum kita masuk kepada Yesua. Karena Yesua itu datang kemudian. Abraham dulu kita bicara. Setelah pastikan agamamu benar, baru kita bahas yang lain.
Dari Abraham itulah lahir Kristen Islam. Kita buktikan. Siapa Abraham menurut kalian? Jangan masuk langsung ke Yesua. Bicara dari awal, dari akar dulu. Ya, jangan lompat-lompat kayak kutu loncat. Ya, bicara dari akarnya. Ayo, siapa Ibrahim itu menurut pengajaran Islam? Dari mana kalian tahu tentang Ibrahim itu? Siapa yang mengajarkan kepada kalian? Siapa yang mengatakan kepada kalian? Dari mana kalian tahu dia? Saya akan jelaskan menurut kitab suci Tanakh yang saya pegang, yang saya yakini, yang saya imani. Terlalu jauh Anda loncat ke Abraham, terlalu jauh. Karena tidak ada kaitannya ajaran Abraham dengan ajaran Kristen. Terlalu jauh Anda melambai ke sana, hanya untuk menutupi sesuatu. Langsung pokoknya aja, langsung ke Yesus. Yesus mengajar kepada Bani Israel, ya toh? Apakah ajarannya itu mengarah ke Kristen, atau justru ajarannya mengarah ke Islam? Gak usah ke Abraham, gak usah ke Abraham. Ya, kamu gak ada ilmu untuk ke sana. Kamu hanya ingin menutupi siapa Kristen di hadapan Yesus. Sekarang Anda jawab, apa yang Yesus ajarkan tentang Kristen? Nanti saya akan membuktikan ajaran Yesus tentang Islam. Silakan. Anda bodoh atau pura-pura bodoh? Kutu loncat, muter-muter. Kita bicara Abraham. Sebelum masuk ke situ, aku sudah bilang jangan seperti kutu loncat. Pastikan dari awal. Tunjukkan ilmumu sama saya. Saya melihat. Arifin sudah kau tidak bisa bicara lagi. Saya melihat apa Anda bisa. Tinggal tunggu dia dikafani. Sekarang saya mendengar Anda bisa tidak. Berbicara mulai dari Abraham, supaya Anda tahu agamamu benar atau agamamu sesat. Baru bicara yang lain. Tidak usah terlalu jauh ke Abraham. Gak usah terlalu jauh. Kita start dari Yesus yang kau tuhankan itu aja. Kenapa? Tidak ada ajaran Abraham yang kamu jalankan. Abraham sembelih hewan, Abraham sunat. Kristen sembelih manusia, kemudian tidak sunat. Jadi nggak ada. Kamu malah hancur nanti kalau bahasnya dari sana. Belum lagi kalau kita membahas tentang silsilah Yesus, ya. Dari sisi Abraham, baik menurut Lukas maupun Markus, nggak usah terlalu jauh. Kamu akan muntaber nanti. Yesus aja, jadi kamu gak usah sembunyi gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tentang Abraham itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk seperti Anda. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Itu menurut Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa Abraham menurut Kristen sesuai dengan kitabnya Kristen? Silakan. Yesus selalu mengajarkan Tritunggal dalam setiap pengajarannya sebagai pokok ajaran utama. Sebagaimana kita tahu ketika Yesus selalu diajak berdialog dengan ahli Taurat, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, dia selalu berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Itulah Tritunggal yang selama ini berusaha Yesus ajarkan secara baik dan benar. Itu hanya permukaan ajaran Yesus saja. Kalau kita telusuri lebih dalam, apakah Yesus pernah terindikasi, apakah Tuhan Yesus pernah terindikasi
mengajari syariat-syariat yang seperti halnya akidah-akidah konyol Islam. Contohnya minum kencing onta. Apakah Yesus pernah terindikasi mengajarkan bahwa kencing onta adalah ramuan herbal menyehatkan yang halal dikonsumsi sebagai obat untuk misalkan penyakit diare atau penyakit suka kawin? Nah, ya, ternyata tidak pernah. Lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa sebongkah batu pernah ditimpuk atau pernah tidak sengaja kesenggol, terperosok nyungsep ke dunia dari surga, lalu kemudian batu itu punya kuasa ilahi, yaitu bisa mengampuni dosa manusia? Apakah pernah Yesus berkata seperti itu? Tidak pernah. Justru Yesus berkata dirinya lah batu penjuru. Nah, bukan batu hajar Fagina Aswad, ya, yang dipercaya oleh umat Islam turun-temurun sebagai ritual pagan berhala, sebongkah batu yang tersenggol atau terperosok dari surga nyungsep ke dunia lalu dipercaya bisa menebus dosa manusia, seperti cucian piring membandel yang dicuci dengan mama lemon cuma 1.000. Nah, lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa akan ada nabi, akan ada nabi yang berasal dari bani di luar Israel, yaitu bani pemakan remah di bawah meja? Tidak pernah. Justru apa yang Yesus katakan untuk orang-orang yang SKSD atau menjilat kepada Tuhan Yesus, apa katanya? Yaitu sosok yang memakan remah-remah di bawah meja. Saya nggak sanggup mengatakannya karena itu terlalu tajam untuk kalian. Kalian kan yang disinggung orang-orang di luar Israel, Bani Arab, ya kan? Tuhan Mekah, Nabi Quraisy, bangsa pagan Quraisy, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat dalam, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang terindikasi mengarah kepada akidah-akidah Islam. Oh, tidak. Kalaupun ada yang sama, contohnya Islam mengaku-ngaku Yesus disunat, Islam disunat, padahal nggak ada ayat Qur'annya, ya kan? Bahkan tidak ada dalam Quran perintah untuk bersunat. Mengikuti milah Ibrahim pun juga tidak ada dikatakan Ibrahim sunat, ya kan? Nah, jadi kalau kita benar-benar mengkelupas, ya, satu persatu ajaran Yesus, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang berkenaan dengan akidah-akidah konyol Islam. Kalaupun ada yang sama, itu berarti bukan Yesus yang mengarahkan ajaran ke Islam, tetapi Islam yang menyadur, memplagiat, merampok, mencuri, mengambil, dan menghak cipta tanpa izin ajaran-ajaran Yesus yang hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, bukan untuk penjilat-penjilat di luar pengikutnya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah dengarkan percakapan Ustadz Juma dengan seorang pendeta di video tadi. Mereka membahas tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan dari percakapan mereka, ya sebenarnya kita bisa pahami bahwa ada banyak hal yang belum dipahami oleh Juma tentang agama atau tentang tiga agama ini, terutama yang Kristen, ya. Ya, pantas saja kalau Juma selalu ngawur membahas Alkitab. Ternyata ya, banyak hal yang tidak dipahami dia tentang Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kemudian Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya, saya katakan itu dia katakan karena dia tidak paham sejarah Kristen gitu lah. Bahkan dia tidak mengerti Alkitab sama sekali, ya. Jadi wajar saja kalau pembahasannya ngawur. Nah, dalam hal ini alangkah lebih baiknya jika Juma tidak membahas Kristen dan Alkitab gitu. Saya rasa itu lebih memberkati, ya. Kenapa? Ya, daripada dia bahas Kristen atau Alkitab, tetapi pembahasannya tidak sesuai, itu kan bisa seperti menipu pendengarnya gitu loh, ya. Jadi buat Ustadz Juma, ya, berhentilah membahas Kristen
apalagi Alkitab. Ya, jikalau membahas Kristen atau Alkitab, alangkah lebih baiknya Ustadz Juma ini ya, belajar dulu tentang teologi Kristen gitulah. Ya, belajar dulu sejarah kekristenan, belajar Alkitab baik-baik, pelajari Alkitab dari segala sudut pandang, terutama sudut pandang teologis Kristen gitulah. Sehingga ketika Ustadz Juma bicara Alkitab, ya, pembahasannya tidak ngawur, ya, pembahasannya tidak lari dari konteks Alkitab itu sendiri gitu loh. Jadi ini pesan buat Ustadz Juma, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa lebih baik tidak bicara Kristen. Juma lebih baik tidak berbicara Alkitab. Saya rasa itu lebih memberkati ya. Kalaupun kemudian Ustadz Juma mau bicara, ya silahkan bicarakan agamamu, silahkan bicarakan imanmu, ya, silahkan bicarakan apa yang kamu yakini di dalam agamamu gitu loh. Sehingga pendengar Ustadz Juma ini merasa terberkati dan mereka semakin dicerdaskan ya. Kemudian ya, buat ustadz-ustadz yang lain juga yang suka membahas ayat Alkitab, misalnya Ustadz Kainama ya, dan ada beberapa orang lainnya, saya menyampaikan hal yang sama. Berhentilah kalian membahas Alkitab kami ya, kalian tidak mengerti Alkitab ya, fokuslah kalian dengan agama kalian ya. Dan seperti Juma tadi, sebenarnya dia belum pantas atau dia belum layak bicara tentang Kristen dan Alkitab, karena pemahamannya itu sangat dangkal. Saya katakan pemahaman Juma tentang Kristen dan Alkitab dangkal, sama halnya dengan Ustadz Ahmad Kainama misalnya ya, pemahaman mereka itu sangat dangkal tentang Alkitab. Mereka tidak mengerti tentang Alkitab, bahkan menafsirkan Alkitab pun tanpa dibantu oleh Google mereka tidak mengerti. Kalau mungkin saat ini belum ada internet, mungkin mereka susah gitu loh ya. Jadi sekali lagi buat ustadz-ustadz termasuk Ustadz Juma yang selama ini ya sering membahas iman Kristen dan Alkitab, ya cukuplah ya, jangan lagi membahas Alkitab, fokus dengan agama kalian, dan saya rasa itu lebih baik gitulah ya. Selalu saya katakan bahwa penting sekali kita menjaga toleransi di negeri tercinta kita ini, karena di negeri ini banyak sekali perbedaan, kita kaya dengan perbedaan ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap rukun, bagaimana kita bisa tetap damai satu dengan yang lain, hanya ketika kita mengedepankan toleransi ya, menghargai satu dengan yang lain, menghargai agama orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita di Indonesia ini. Maka saya percaya ya, damai dan rukun itu menjadi milik kita bersama ya. Nah, selebihnya silahkan saudara tulis tanggapan saudara di kolom komentar mengenai percakapan di video tadi ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.